Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat SMP Negeri 2 Puncu, khususnya kelas 9. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi subbab A, yaitu tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis makna tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya yang dilakukan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Nah, alinea pertama, teksnya ya bisa dibaca sendiri ya, masih ingat ya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Nah, makna alinea pertama yaitu berisi tentang pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian mengandung dalil objektif. Dalil objektif itu dalil utama, dalil nyata ya, bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian berisi juga bahwa penjajahan melanggar nilai kemanusiaan. Penjajahan menimbulkan kesengsaraan dan perlakuan tidak adil seperti perampasan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Lalu di dalam alinea pertama juga mengandung aspirasi bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan. Landasan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu berisi landasan seluruh bangsa Indonesia dan juga dukungan terhadap bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk melawan segala bentuk penjajahan. Nah, kemudian sekarang masuk di makna alinea yang kedua ya. Isi teksnya seperti ini ya, bisa dibaca, dan diantaranya dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, makna alinea kedua ini menunjukkan ketepatan penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan ya, sudah sampai hampir merdeka. Nah, momentum itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, di alinea kedua ini ada pernyataan kemerdekaan. Kemudian kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini adalah cita-cita nasional. Nah, kemerdekaan yang diraih merupakan hasil perjuangan para pendahulu bangsa. Kemudian kemerdekaan merupakan awal perjuangan bangsa ya, bukan akhir perjuangan tetapi awal perjuangan. Karena apa? Kemerdekaan harus mampu mewujudkan cita-cita nasional. Nah, di alinea kedua ini berisi cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, masuk dari cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur diantaranya, merdeka berarti bebas dari penjajahan bangsa lain, bersatu berarti bersatu dalam negara kesatuan, berdaulat berarti negara Indonesia sederajat dengan negara lain dan bebas menentukan arah bangsa tanpa campur tangan bangsa lain. Adil berarti memberikan keadilan rakyatnya dalam berbagai bidang secara menyeluruh ya, tanpa pandang bulu. Lalu makmur berarti kemakmuran untuk seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan. Kemerdekaan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, namun harus diisi dengan mewujudkan cita-cita nasional. Ini adalah inti dari alinea kedua. Nah, sekarang masuk alinea ketiga. Teksnya diantaranya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, makna alinea ketiga ini berisi kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil jerih payah perjuangan bangsa, namun juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Nah, alinea ketiga ini menegaskan pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi faktor pendorong untuk terus berjuang.
Nah, kemudian alinea keempat ini terpotong ya, yaitu teksnya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah teks alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maknanya yaitu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, diantaranya memuat tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, kemudian bentuk negara dan juga dasar negara. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Tujuan negara meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini merupakan tujuan nasional negara Indonesia. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar yaitu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum. Lalu bentuk negaranya juga dijelaskan di dalam alinea keempat, yaitu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat, yang artinya bentuk pemerintahan yang pemerintahnya itu dipilih oleh rakyat dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di alinea keempat juga memuat dasar negara Pancasila, di mana kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, yang artinya Pancasila secara yuridis konstitusional, Pancasila itu sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga negaranya. Nah, baik, itu tadi adalah sedikit pemaparan materi bab 2 subbab A tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, semoga bisa diterima dengan baik. Silakan dipahami bukunya berulang-ulang. Ibu akhiri, apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila.